tidak didengar gitu ya. Karena ada pendapat yang diberikan oleh salah satu anggota dewan dari fraksi Partai Golkar itu merespon terhadap pelaksanaan rotasi kepala-kepala OPD di Jawa Timur, dan itu juga disentil juga kenapa Pak PLH Sekda masih tetap aman di situ, masih tetap tidak tersentuh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Melalui Almira, saya mendukung serta merekomendasikan kepada seluruh warga masyarakat khususnya yang ada di Madura untuk mari bersama-sama gabung dengan Almira. Mau sukses, mau bahagia, kuncinya tidak ada lagi kecuali Almira. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Sandasan Usik, kali ini kita ngusik lagi urusan masalah status PLH Sekda Prof Jatim. Setelah beberapa kali kita usik dan beberapa kali kita bahas ya dengan pakar hukum Pak Dr. Soleh, dengan anggota komisi A DPRD Jawa Timur Bapak Asis dari fraksi PAN, dan kita juga sempat ngusik dulu terkait dengan pendapat dari Pak Freddy dari fraksi Golkar, anggota komisi A juga Jawa Timur. Pernah juga channel Sandasan ngupas minta pendapat dari salah satu praktisi hukum yang sedang proses penyelesaian doktoralnya di UI, Dinda Ervandi, juga sudah gitu ya. Hari ini saya mendapatkan salah satu berita yang ditulis di berita online Sabda News gitu ya. Respon dari Ketua DPRD. Akhirnya Ketua DPRD Jawa Timur merespon terhadap persoalan status PLH Sekda Prof Jawa Timur ini, pemirsa. Pemirsa Musik, saya akan bacakan. Ditulis di Sabda News dengan judul sebelum bahas PAPBD 21 DPRD Jatim akan clearkan soal PLH Sekda Prof. Ini judul dari berita yang ditulis di media online Sabda News. Kebijakan Gubernur mempertahankan PLT Sekda Prof Jatim hingga jelang pembahasan perubahan APBD Jatim 21 nampaknya menjadi perhatian serius kalangan DPRD Jatim. Bahkan lembaga yang berkantor di Jalan Indrapura itu akan menggelar rapat pimpinan diperluas khusus membahas persoalan tersebut dalam waktu dekat. Ini akan dibahas di rapat pimpinan. Ini semakin menarik ini, pemirsa. Kalau sebelumnya kayaknya banyak yang tidak respon dan tidak ada respon dari para petinggi-petinggi dewan gitu ya. Hanya para anggota saja yang merespon. Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengaku banyak mendapat masukan dari anggota DPRD Jatim, baik secara lisan maupun tertulis, menyangkut kekhawatiran pembahasan PAPBD Jatim jika Sekda Prof Jatim masih dijabat seorang pelaksana harian PLH bisa cacat hukum. Ini pemirsa. Kekhawatiran beberapa anggota DPRD Jatim itu disampaikan ke saya, baik secara lisan maupun tertulis, karena itu pimpinan DPRD Jatim menganggap perlu untuk segera ditindaklanjuti terang nanti saat dikonfirmasi Selasa ini tanggal 28, yang benar ini tanggal 24 ya, 21. Lebih jauh, mantan dosen FH Untak Surabaya ini menjelaskan bahwa masukan dari beberapa anggota DPRD Jatim itu murni atas dasar kepedulian sebagai sesama pemangku pemerintahan daerah dan hasil kajian, sehingga jangan sampai disalahartikan like and dislike terhadap sosok PLH Sekda Prof Jatim. Heru Cahyono, ini begini nih kalau politisi begini ini ya, anunya apa namanya, gaya komentarnya, gaya berpendapatnya seperti itu. Mereka khawatir jika status Sekda Prof masih PLH, apakah tidak bertentangan dengan Perpres nomor 3 tahun 2018 tentang penjabat sekretaris daerah, sebab pembahasan PAPBD Jatim jika ketua tim anggaran masih dijabat PLH, apakah tidak cacat hukum Perda PAPBD Jatim yang akan disahkan nanti, ungkap Kusnadi. Dan sampai ke bawah, ini pemirsa, sampai ke bawah selesai kita usik, pemirsa. Ketua DPRD Jatim
Bapak Kusnadi sudah merespon dan akan menindaklanjuti persoalan ini ke Rapim gitu ya, rapat pimpinan, dan ini mungkin akan lebih diseriusi tentang persoalan ini meskipun dianggap terlambat gitu ya, tapi ini sudah daripada tidak sama sekali gitu dibiarkan begitu saja seolah-olah di Jawa Timur tidak ada DPRD-nya gitu ya. Seperti itu pemirsa. Ini sudah mendapat respon. Awal ini sebetulnya sudah ramai diperbincangkan, yang kalau saya melihat, kalau saya ingat gitu ya, sejak saya nge-zoom bersama wakil ketua ya, ketua kalau sekarang ketua Gerindra Jawa Timur, Pak Sadat, itu juga saya sempat singgung gitu ya. Dan sebelumnya juga banyak orang yang berbicara baik langsung atau tidak langsung tentang masalah status dan posisi Pak Heru Cahyono ini, Pak Heru ini ya sebagai PLH Sekdaprof. Terkait dengan Pak Herunya juga, terkait dengan status PLH-nya juga. Dan lain-lain, tuntas dibahas sebetulnya. Dan mustahil pemegang kebijakan di Jawa Timur, khususnya gubernur, tidak mendengar semua ini. Mustahil ini tidak didengar gitu ya. Karena ada pendapat yang diberikan oleh salah satu anggota dewan dari fraksi Partai Golkar itu merespon terhadap pelaksanaan rotasi kepala-kepala OPD di Jawa Timur, dan itu juga disentil juga kenapa Pak PLH Sekda masih tetap aman di situ, masih tetap tidak tersentuh gitu ya istilahnya, yang kalau tidak salah ingat saya pemirsa Usik. Nah hari ini, sebelum ini saya juga sempat membahas di forum ini juga bersama salah satu doktor hukum Bapak Soleh ya, Bapak Soleh, mengupas tuntas persoalan posisi dan status PLH Sekdaprof sesuai dengan aturan yang berlaku hari ini, baik itu dalam konteks rezim Undang-Undang 30 tentang masalah administrasi negara, juga dalam perspektif Undang-Undang Pemda, Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang diturunkan menjadi sebuah Perpres Nomor 3 tahun 2018. Semua kita bahas tuntas di situ. Ada semua undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang posisi Sekda. Kalau dalam keadaan kekosongan itu, kalau melihat dari posisi hari ini, semuanya bermasalah. Dan baik dari Undang-Undang Nomor 30, posisi PLH-nya pun ini sudah dianggap ada persoalan karena PLH dan PLT itu sangat berbeda. Kalau dalam perspektif Perpres Nomor 3 tahun 2018, PLH pun itu hanya sangat terbatas dan sementara gitu ya. Dan tidak mungkin PLH itu sampai berbulan-bulan. Karena gubernur hanya diberi kewenangan untuk mengusulkan PLH itu paling lambat 5 hari dan selanjutnya sampai 15 hari kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau tidak salah, tapi kalau nggak ada jawaban dari Depdagri itu dianggap disetujui. Dan berdasarkan kesaksian dari Pak Asis, anggota Dewan Komisi A Jawa Timur, bahwa setiap ada kegiatan yang dihadiri oleh Pak Heru selalu membubuhkan tanda tangan dan di situ ditulis sebagai PLH. Sehingga dalam perspektif Undang-Undang 30 tentang masalah administrasi negara dan juga dalam perspektif Undang-Undang Pemda yang diatur secara detail di Perpres Nomor 3 tahun 2018 itu tidak nyambung semua. Ini pun masih dibiarkan oleh Bu Gubernur. Ada apa ini pemirsa? Ini ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang penting untuk dijawab dan diklarifikasi sebetulnya oleh Bu Gubernur. Ada apa sebetulnya ini? Kalau meminjam istilahnya Kang Sadat itu ya, apakah ada aturan yang dilanggar? Ini adalah aturan yang dilanggar menurut banyak pihak gitu ya, pemirsa. Mudah-mudahan respon dari Pak Kusnadi ini justru akan memantik dan juga bisa betul-betul diseriusi tentang masalah posisi ini agar Jawa Timur sebagai provinsi yang besar gitu ya setelah DKI Jakarta, mudah-mudahan komposisi pemerintahannya tidak ada persoalan hukum, komposisi pemerintahannya tidak ada kejanggalan hukum dan lain sebagainya.
Dan terlebih daripada itu, DPRD Jawa Timur yang didukung, di backup oleh anggaran triliunan juga, mendukung aktivitasnya, mendukung bagaimana mengawasi, mendukung bagaimana memelototi pelaksanaan eksekutif dan kerja-kerja eksekutif, biar juga nyata kepada masyarakat. Jangan terkesan dibiarkan dan ada pembiaran terhadap apa yang sebetulnya menjadi persoalan menurut hukum, menurut banyak pendapat para pakar-pakar hukum. Maka ini adalah sesuatu informasi yang menarik menurut saya ketika pimpinan DPRD Jawa Timur akan membawa persoalan ini ke Rapim dan akan menindaklanjuti hasil dari semua itu kepada Ibu Gubernur dan juga kepada Depdagri. Karena kalau ini dibiarkan dan dijadikan pembiaran oleh pemerintah Jawa Timur atau DPRD yang punya kewenangan untuk mengawasi terhadap kinerja dari Pemprov Jatim, ini sama halnya DPRD itu apa yang dianggap oleh banyak orang selama ini bahwa di Jawa Timur itu tidak ada dewan, tapi ada Dinas Dewan Perwakilan Rakyat. Jangan sampai ini mempunyai penegasan ya, Bapak Kusnadi, Bapak Ketua dan semacamnya. Bapak Ketua, ini penting untuk segera. Dan menurut Dinda Ervandi memang kalau status PLH itu dia tidak punya kewenangan yang luas, karena kewenangan di sini kewenangan yang mandataris gitu ya, bukan kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang, tapi ini hanya sekedar mandat gitu. Dan kewenangan mandat itu sebetulnya tidak bisa mempunyai kewenangan seluas kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang. Maka kalau ada sesuatu yang justru itu menyangkut kebijakan daerah atau kebijakan-kebijakan lain yang ada dalam wilayah kewenangan dari Sekda, tapi ini ini ditandatangani oleh PLH, maka secara hukum potensial untuk dipersoalkan, secara hukum potensial untuk dipermasalahkan oleh banyak pihak. Bahkan status dari kebijakan itu yang dilegalisir dengan tanda tangan PLH itu pun juga akan dipertanyakan legalitasnya dan keabsahannya secara hukum. Itu pemirsa Usik, Pak Kusnadi, mudah-mudahan ini segera untuk ditindaklanjuti dan saya mudah-mudahan mendapatkan informasi lagi tentang masalah perkembangannya ini semua agar publik Jawa Timur, khususnya publik Sandasan, bisa memahami dan mengerti serta mendapatkan informasi tentang perkembangan dari status dari PLH Sekda Prof Jawa Timur ini. Ini karena ini tidak biasa dan tidak lumrah terjadi di salah satu provinsi. Ada apa sebetulnya? Kenapa Sekda Prof ini kok terus dipertahankan? Sementara alasan-alasan untuk mempertahankan itu sebetulnya secara hukum sudah sangat minim gitu ya, menurut pakar-pakar hukum yang sempat saya mintai pendapatnya. Ini pasti ada sebuah alasan-alasan yang penting, alasan-alasan yang genting mungkin kepada gubernur, sehingga posisi dan status dari Pak Sekda Prof ini terus dipertahankan dan tidak tersentuh sampai hari ini. Oke, pemirsa Usik, pemirsa Jatim dan segala macamnya, mudah-mudahan apa yang saya usik ini bisa memantik lagi gitu ya, dan mudah-mudahan respon dari DPRD Jawa Timur ini benar-benar ditindaklanjuti dan tidak harus menunggu 1 bulan 2 bulan. Mudah-mudahan hitungan hari ke depan ini sudah ada Rapim untuk membahas tentang masalah posisi dan status dari Sekda PLH Sekda Prof beserta implikasi-implikasi hukumnya, beserta implikasi kebijakannya dan lain sebagainya. Karena kalau ini nanti segala sesuatu kebijakan yang ditandatangani oleh PLH ini betul-betul bermasalah secara hukum, maka pembahasan PRPJMD, pembahasan Perda, pembahasan lain-lain gitu ya, yang itu jadi nanti akan dilaksanakan menjadi pedoman oleh Pemprov Jatim menjadi sebuah kebijakan, pelaksanaannya ini akan rawan dan juga potensial dipersoalkan di kemudian hari. Demikian pemirsa Usik, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.